Sebelumnya mohon maaf dulu ya teman-teman. Jadi sebelum kita pindah ke tombol berikutnya, itu sebenarnya di sini ada bug. Jadi bugnya apa? Pada saat kita run, ya. Nah, saya coba ambil gambar. Saya pilih strawberry, open. Nah, di sini kan tampil strawberry. Nah, oke, tampil. Coba saya histogramkan dia. Muncul. Tapi pas saya cek pixel, itu tidak bisa. Begitupun dengan hitam putih, kanal merah, kromatik, dan lain sebagainya itu tidak bisa. Nah, alasannya kenapa? Dikarenakan si fungsi cek pixel, lebih tepatnya si sintaks si impixel region, itu mendeteksi akses 2, bukan akses 1. Nah, kenapa dia mendeteksi akses 2? Karena sebelum kita tekan si tombol cek pixel, itu kan kita menekan tombol histogram. Sementara di dalam fungsinya, itu ada ini teman-teman. Nah, ini kan akses 2. Jadi, si pixel region itu pasti mereturn error, mengembalikan nilai error. Kenapa? Karena di akses 2 itu kan hanya grafik ya, 2 dimensi, diagram, bukan gambar. Nah, sekarang solusinya itu teman-teman cukup tambahkan di sini ya. Nah, sekarang kita coba tambahkan juga ini, si tombol reset. Toh kan kita sudah punya 2 akses, maka kita butuh untuk si akses 2 nya juga. Oke. Kita coba run, ambil gambar, all files ya. Oke. Saya coba kromatik, misal histogram muncul, cek pixel. Oke, dia sudah muncul. Nah, sekarang coba kita beralih ke tombol selanjutnya. Jadi kita akan mencoba membuat slider ya, bukan tombol push button. Kita coba membuat slider untuk mengatur nilai threshold dari si hitam putih ini. Oke, teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke sini, ambil si tombol slidernya ya, objek ya. Kita biasanya juga sebut sebagai objek ini ya teman-teman, yang di sebelah kiri ini. Nama generiknya itu objek, nama spesifiknya ya ada push button, slider, dan lain sebagainya. Nah, kita coba ambil objek ini, slider. Oke, saya juga ambil edit text untuk menampilkan nilai dari slider. Nah, di sini untuk nilai minimum maksimumnya dari si slider itu teman-teman, defaultnya itu 0, minimumnya, dan maksimumnya 1. Nah, di sini coba saya ubah ini, dia punya font size jadi 14. Edit textnya itu saya string kosong ya, bukan 0. Oke. Nah, sekarang saya callback ini. Nah, di sini coba saya bersihkan dulu dia punya komenan. Nah, setelah kita menghapus semua komenan ya teman-teman, kurang lebih tampilannya demikian. Untuk slider dan edit text itu kalau kita callback, itu dia punya fungsi keluaran, fungsi yang tercetak di GUI.m. Ada callback dan create FCN. Nah, di sini kita pastikan juga kalau misal ternyata hanya callback saja, nah teman-teman bisa secara manual memanggil ini dengan cara klik kanan, ini create FCN teman-teman. Oke, sekarang kita coba mulai dia punya codingan bagaimana. Nah, sekarang ini saya main di sini ya. Untuk create FCN itu kita tidak ganggu gugat dia punya isi, kita tetapkan dia. Jadi yang kita obrak-abrik codingannya, functionnya itu hanya callback edit 1, edit text ya maksudnya, callback, dan callback slider ya, callback slider. Oke. Sekarang coba kita langsung. Nah, untuk mengambil sebuah nilai dari objek slider itu kita bisa pakai get object. Nah, sebenarnya ini ada opsi ya, opsional juga ini. Bisa juga bukan object melainkan handless.slider1. Nah, dalam konteks ini kita coba pakai object saja. Kenapa? Karena object ini
itu tidak lain ya pasti kembalinya ke slider 1. Jadi objek yang dia maksud ini pasti slider 1 teman-teman. Oke. Nah, koma value ya, value. Oke, cukup. Kita butuh wadah return si get ini. Kita butuh wadahnya, itu coba saya kasih nama harga. Nah, setelah saya kasih nama harga, saya coba lempar ke si handles.edit1. Tahu kan edit 1 itu statusnya output ya, ini output. Ini saya kasih nama IO slider threshold. Nah, kenapa I? Nanti juga kita memungkinkan untuk menginput di sana displayernya. Oke, nanti kita coba ya caranya. Nah, saya lempar dengan handles.edit1. Kenapa bukan HObject? Itu dikarenakan si HObject ini kalau dia berada di ranah function si ini slider 1 callback, itu pasti dia kembali ke sini teman-teman. Itulah kenapa kita harus memperjelas objek yang mana kita maksud, maka kita gunakan handles.edit1. Beda halnya kalau misal si HObject ini, si sintaks ini secara keseluruhan itu saya letakkan di IO slider threshold. Nah, pasti si HObject itu, si variabel itu kembalinya ke si edit1 yang dia maksud. Nah, oke, sekarang saya lempar set ya, saya lempar. Nah, string. Jadi string ini maksudnya si IO itu edit text ya. Itu IO-nya itu sebenarnya dia punya hakikat value string. Nah, di sini kita tidak perlu ubah. Jadi sini yang kita lempar harga. Nah, maksudnya si harga ini kan numerik ya, teman-teman. Jadi ini return tipe data numerik. Nah, kita tidak perlu ubah karena si edit ini punya fitur ya, secara otomatis mengubah dia jadi numerik. Oke, coba saya run. Nah, kalau saya geser ke kanan, nah ini dianya kelempar ke sini dengan sintaks set. Ini kan maksimumnya 1. Nah, kita coba atur dia punya maksimum dan minimum si slider 1. Nah, teman-teman bisa scroll paling atas. Itu kita masuk ke sini opening FCN. Ini GUI, saya punya nama file GUI.m. Nah, saya coba urai. Nah, sekarang kita coba melakukan codingan di sini di antara handles.output dan GUI data ini. Oke. Jadi codingannya itu pertama kita ketik yang dinamakan set. Oke, set. Nah, di sini kita perlu perjelas dia punya objek yang mana, handles ya, bukan pakai HObject. Toh kan di sini berada di function GUI opening FCN. Jadi kita pakai handles.slider1, koma, nah bukan value tapi max. Oke teman-teman, max. Nah, ini data yang kita lempar numerik ya, jadi saya ambil maksimumnya itu 255. Toh kan kita punya gambar kedalaman bitnya 8 bit maksimum value nilainya. Oke, kenapa kita melempar suatu harga slider di fungsi ini ya, harga maksimumnya itu dikarenakan si fungsi ini sebelum kita run, nah sebelum dia tampil ini, si compiler itu lebih dulu mengeksekusi ini teman-teman. Oke. Nah, set handles.slider max, oke, 255. Nah, coba kita atur juga minimumnya, walaupun faktanya sih minimumnya ya 0, tapi oke lah. Oke, kita coba Ctrl C ini, Ctrl V, berarti saya kasih 0, saya ganti jadi minimum. Oke teman-teman, jadi maksimum minimum dari si slider. Coba saya kasih komenan supaya perjelas, kita bisa kenali max min slider 1. Oke, kurang lebih demikian. Coba saya run. Nah, maka minimumnya 0, oke, maksimumnya itu harusnya 255. Oke, 255. Nah, sekarang kita tinggal melakukan dia punya, oh maaf, masih ada satu ya, kita coba IO nya. Kita bisa masuk ke IO nya, jadi kita coba menginput suatu data di displayernya. Nah, pada saat saya tekan misal 8, nah sininya itu harus bergerak ke kiri kurang lebih. Oke, jadi teman-teman bisa masuk ke sini. Oh, bukan di sini maksudnya. Nah,
Dengan fungsi yang sama, saya coba harga ya, variabelnya tetap harga penampungan akan nilai dari objek. Nah, get tetap get. Nah, di sini bisa pakai objek. Bahkan ya edit 1 yang dimaksud. Nah, di sini string. Nah, cukup. Nah, di sini kita harga tetap, tapi si harga ini kan string, teman-teman. Nah, kita ubah dia jadi numerik, str to double ya. Kalau ini kan scalar, jadi saya pakai double. Nah, si harga. Oke. Nah, di sini baru saya lempar kemana? Handles.slider1. Kenapa kita perlu mengubahnya ke numerik? Karena si slider ini dia tidak punya fitur seperti ini. Kan ini secara otomatis mengkonversi dari numerik ke string, tapi ini enggak. Maka kita harus bantu dia mengonversinya. Slider 1, di value-nya. Oke, ini kayaknya 1, oke. Yang kita lempar apa harga? Titik koma. Oke. Semoga tidak ada error. Coba saya run. Nah, saya coba input 255, itu harusnya mentok ke kanan. Oke. 128, nah kisaran tengah. Oke, cukup. Sekarang kita melakukan pengolahan datanya, pengolahan citra ya, maksudnya yang kita ingin olah itu kan si threshold dari black and white. Nah, teman-teman bisa cari fungsi hitam putih. Nah, di sini yang saya serak itu yang saya copy ya, maksudnya ini. Oke, Ctrl C. Sekarang saya bawa ke sini. Pertama itu saya bawa ke sini, slider threshold. Nah, oke, saya taruh dia di antara mereka ini. Nah, ini buffer. Nah, kita coba ke sini ya. Jadi sekarang si buffer ini itu harus dibagi 255. Ini kan hasilnya faktor pengali ya, kita sudah bahas tadi kalau tidak salah. Nah, ini baru si harga kita lemparnya. Ini kan harga. Oke. Nah, sekarang kita coba display mereka di mana? Di akses 1. Pertama kita buka gerbangnya dulu. Handles akses 1. Nah, I'm show. Oke. Si buffer, teman-teman. Nah, kita coba display juga dia punya histogram. Oke, ini cukup histo kan dia 2 dimensi. Oke, nah coba kalau saya run, ambil gambar, terus all files. Nah, strawberry open, semoga tidak ada error ya. Nah, kalau saya coba hitam putih, oke, tampil dianya. Nah, oke, dianya berubah, histogram juga tampil. Berarti kalau saya mentok itu kan logikanya hitam. Oke, ini histogramnya juga hitam. Oke, fullnya. Nah, sekarang kita coba di IO nya, slider threshold. Jadi saya bisa copy paste ini mungkin ya. Oke, ini. Nah, saya coba masukkan mereka ke sini. Oke. Jadi ini hasil pastian saya. Nah, kita copy paste setelah si harga ini berubah jadi string. Maaf, numerik. Oke, teman-teman. Toh kan si harga ini ingin masuk ke sini. Ini kan harus numerik. Nah, coba saya run ya. Semoga tak ada error. Berarti kalau 128, oke, dia tampil 255. Oke, nah berhasil. Oke, jadi di sini sebenarnya masih punya beberapa kekurangan ya teman-teman. Kita punya ini interface. Kekurangannya apa? Nah, di sini kan CEO-nya ini kan harus inputannya itu angka. Nah, tidak menutup kemungkinan misal kita pribadi ataupun user lain yang memakai kita punya program GUI, itu dia menginput misal karakter, bukan angka, huruf, dan lain sebagainya. Nah, kita ingin melakukan sebuah antisipasi. Jikalau si user menginput si ininya itu bakalan keluar semacam dialog error, peringatan untuk kita. Oke,
Jadi teman-teman bisa masuk ke ininya IO threshold ya. Nah, sini IO threshold. Nah, di sini kita bisa paling atas itu kasih if n. Oke, kita cukup if n. Nah, nanti begini if. Nah, oke, sebelumnya kita intro dulu. Jadi di sini misal saya punya A sama dengan ini kan char string ya. Misal ini kan karakter dan si ini. Nah, saya enter. Nah, ini pada saat saya ubah B sama dengan str to double, oke, A, nah nanti si B ini. Nah, mungkin ini none, ini maksudnya not a number. Itu kan ini bukan angka. Oke, teman-teman, jadi kita pakai modal ini none. Nah, jadi oke, sebenarnya bukan di sini ya, teman-teman. Melainkan di sini. Setelah dia str to double. Kan di sini kita bisa tahu si harganya ini none atau bukan. Nah, Ctrl V. Nah, if harga sama dengan none, oke, none. Nah, itu semacam ada error dialog error. Jadi sintaksnya demikian, error DLG, oke, titik koma. Nah, di sini sederhananya itu standarnya itu ada 2 inputan string. Nah, yang di sebelah kanan itu message-nya atau pesannya, yang sebelah kiri ya, maksudnya maaf, sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan itu judulnya. Nah, anggaplah saya misal kasih judul mohon maaf sob. Oke. Nah, jadi pesannya ini inputannya harus numerik ya, numerik. Oke lah, skalar ya, skalar. Nah, di sini teman-teman jangan lupa pakai sintaks yang dinamakan return titik koma. Kenapa? Dikarenakan kalau misal si harga ini memenuhi kondisi ini, maka yang dieksekusi si compiler itu kan ini. Nah, kalau dia selesai eksekusi ini berarti dia akan loncat ke bawah. Oke. Nah, toh kan kita tidak ingin demikian. Kita ingin kalau di harganya none ya, itu si ininya tidak boleh dieksekusi. Itu kan none dianya, not a number. Maka kita pakai return. Return ini maksudnya apa? Si compiler itu langsung keluar dari si fungsi ini. Konsekuensinya ya, dia tidak akan mengeksekusi ini. Oke, teman-teman, coba kita run. Nah, kita ambil gambar, misal all files. Kalau saya misal input 90, oke, dia masih. Jadi kalau saya tambahkan misal karakter unik di sini, nah dia masih ternyata ya. Oke, kita coba cari harga not a number. Oh, maaf ya, maaf. Jadi di sini sebenarnya kita pakai is none. Oke, is none harga. Nah, jadi mohon maaf ya, teman-teman. Jadi ini semacam sintaks atau fungsi tambahan itu mengecek apakah si harga ini punya isi none. Nah, kalau dia ternyata punya isi, berarti dia akan mereturn ini secara keseluruhan, ini mereturn boolean 1. Konsekuensi dari mereturn boolean 1 ya, dia akan mengeksekusi ini. Kita run ulang. Coba. Nah, misal oke, saya tambahkan huruf. Nah, di sini. Nah, ini kan judul, mohon maaf sob. Ini message-nya. Inputannya harus numerik. Nah, di sini saya ingin menambahkan semacam, kalau misal kita klik OK, yang tadi si error dialognya, itu ininya itu kehapus, teman-teman. Ininya kehapus. Jadi string kosong. Jadi teman-teman bisa tambahkan di antara return dan error dialog itu set. Oke. Set. Nah, kita lempar sesuatu di objek edit 1, edit text. Oke. Ini kan string. Nah, kita lempar string kosong. Nah, ini string kosong. Nah, kalau saya run, oke, sebenarnya kita bisa langsung ya di sini.
saya input sembarang. Nah ini ada R, ada 5 angka huruf ya. Nah ini inputannya harus numerik, skalar. Oke, pada saat oke, nah ininya kan sudah kosong. Nah kurang lebih demikian. Sekarang kita coba melakukan semacam sebenarnya kita ubah ya logika codingan dari si threshold ini. Nah maksudnya logika codingan itu, jadi si objek ini dan ini itu baru kita bisa pakai setelah kita menekan si hitam putih, teman-teman. Nah jadi seakan-akan nanti kalau misal kita langsung klik ini tanpa kita mengambil gambar terlebih dahulu, itu akan muncul error dialog. Dan kita kalau misal kita telah menekan ambil gambar terus muncul gambar tapi kita belum menekan ini hitam putih, itu juga akan muncul error dialog. Oke. Nah coba kita langsung, berarti di sini saya ke hitam putih ya teman-teman, hitam putih. Jadi di sini saya butuh semacam variabel global lagi, handles dot misal gray ya, gray sama dengan buffer. Oke. Titik koma. Oke, nah walaupun ini kan sama ya, tapi ini hanya pembeda. Ini kan untuk penindakan histogram, ini untuk penindakan. Nah kita Ctrl C. Nah penindakannya itu maksudnya saya bawa dia ke slider threshold. Nah berarti saya tidak butuh ini teman-teman, saya tidak butuh ini. Kita bisa langsung copy paste ini, si ini lebih tepatnya sih ya ini ya. Oke, mohon maaf, kita bisa langsung copy paste si handles.gray nya ini di sini. Oke, kayaknya salah ya, maaf, hitam putih itu jadi ini. Oke, di sini salah ya, harusnya di sini di bawahnya buffer gray. Nah ini karena kalau kita deklarasikan di sini berarti kita ambil IM2BW nya. Oke, kita butuh yang gray ya teman-teman. Coba kita kembali lagi. Nah di sini sudah terdeklarasi handles.gray. Oke, data numerik akromatik. Nah sekarang kita copy paste juga ini ke IO nya teman-teman, IO nya kita hapus yang nah ini. Sekarang kita coba di hitam putih kembali ya, hitam putih. Di hitam putih ini kan butuh handles dot alamat complete. Nah ini eksis si variabel ini setelah kita menekan si function ambil gambar ini teman-teman. Tidak menutup kemungkinan si user itu dia tidak menekan ini, melainkan dia langsung menekan ini ataupun yang lain. Dalam konteks ini coba kita yang pertama itu dia menekan ini. Nah kita akan mencoba kalau dia menekan ini dia akan muncul error dialog. Oke. Nah caranya bagaimana, teman-teman bisa masuk ke tadi hitam putih ya. Nah ini coba kita cek si handles dot alamat complete nya ini apakah dia eksis atau tak eksis. Jadi kita bisa pakai if and, nah return juga pastinya teman-teman. Nah if ini kita pakai fungsi isField. Nah isField ini apa, jadi field ini ya teman-teman, field ini sebenarnya ini yang di sebelahnya handles dot. Jadi handles dot bla bla bla. Nah si bla 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 nya itu kita bisa sebut sebagai field. Oke. Nah jadi seakan-akan si isField ini mempertanyakan eksistensi akan ini. Nah caranya bagaimana, isField. Oke, buka kurung, tutup kurung, di sini handles. Nah handles ini kan merujuk ke sini. Nah koma, ini string. Nah si string ini berisi field, berarti alamat komplit. Oke. Nah jadi dia akan mempertanyakan, jadi sini tidak perlu dot ya, titik tidak perlu. Nah jadi seakan-akan si sintaks ini, si fungsi ini tuh mengatakan apakah si handles dot alamat komplit itu eksis. Kalau si compiler nanti ternyata sudah cek, oh ternyata dia tidak eksis, nah berarti dia akan mereturn 0 di sini. Kalau dia eksis, ya true, berarti ya 1. Oke, isField, apakah si handles dot alamat komplit ada?
Nah, kalau dia 1 berarti ya ada, kalau 0 ya tidak. Kalau 0 berarti dia loncat ke sini. Kita ingin tambahkan negasi ya, negasi. Maksudnya apa? Toh kan si if ini return n, si Rana ini itu semacam tempatnya error dialog. Nah, kita bisa error DLG. Nah, nanti kalau misal si isField-nya mengembalikan nilai 0, oke, misal si alamat komplitnya itu tak eksis, atau kan dia mengembalikan nilai 0. Nah, nanti si 0 itu dikonversi jadi negasi, hasil jadi 1. Konsekuensi dari satunya ini itu si compiler ya masuk ke sini kan. Nah, sekarang titik koma. Nah, ini coba judulnya Hesop. Nah, ambil gambar dulu gih. Oke. Nah, coba saya run, semoga tidak ada error teman-teman. Nah, misal saya langsung tekan, nah ini muncul ambil gambar dulu gih. Oke, nah sekarang kita ingin juga perlakukan demikian ke sini. Coba saya masuk ke IO nya dan si slidernya threshold ya, kasih di paling atas ya teman-teman, di paling atas saja. Nah, si IO nya itu sama if negasi is field. Nah, is field handless. Nah, handlessnya siapa? Coba kita bikin n, returnnya dulu, return si codingan di function IO slider threshold itu dia butuh variabel si handless.gray. Jadi kalau tanpa handless.gray ya pasti di command window ada semacam warna merah-merah nantinya kalau kita tekan. Nah, kita kan tidak ingin demikian, seakan kurang etik ya. Kalau misal kita ditegur dengan command window, nah kita ingin ditegurnya dengan error dialog. Nah, jadi si handless.gray nya ini kita cek dia punya eksistensi. Oke, berarti di sini cukup gray. Kita cek. Nah, error dialognya ya error DLG ya. Nah, ini tab Hesop. Nah, ini apa ya, tekan hitam putih dulu ya, tekan tombol hitam putih dulu, gun, harusnya huruf besar ya, kapital, tekan nama orang, gun. Nah, kenapa kita menyuruh si user menekan hitam putih? Toh kan si handless.gray nya itu kan baru terdeklarasikan setelah si hitam putih ini ditekan. Oke teman-teman, dengan cara yang sama ini bisa kita copy paste di si thresholdnya, slidernya. Nah, ini kita coba paling atas. Nah, kita run, saya tekan hitam putih. Oke, ambil gambar dulu Gi. Oke, siap. Saya tekan ini, tekan tombol hitam putih dulu gun. Oke, siap. Saya tekan ini 9. Nah, tekan tombol hitam putih dulu gun. Nah, oke. Nah, di sini kita juga ingin update ya. Kalau konteksnya demikian, di isField itu kita perilakukan dengan sini. Ini isField-nya. Kita run. Berarti kalau misalnya saya tekan angka, oke, dia juga diupdate ya. Sekarang ya, yang terakhir ya untuk objek slider ini, sebelum kita pindah ke slider selanjutnya, saya coba melakukan si tadi ini kan si check pixel juga. Kalau kita tekan itu kan syaratnya harus si ambil gambar, reset, achromatic, histogram, kayaknya juga demikian. Sudah pasti ya, kanal merah, kanal hijau, kanal biru. Nah teman-teman ya, tinggal copy paste si yang tadi ambil gambar dulu. Kita bisa copy terus pastekan di mana? Coba dari check pixel, reset ya, reset juga ke dari reset. Atau kan kalau tak ada ambil gambar apa yang di reset nih. Nah, ini saya coba pastekan juga ke achromatic, toh kan butuh alamat komplit juga. Oke teman-teman, nah ini
Sekarang saya coba pastikan kanal merah. Nah, ini saya juga pastikan di sini. Kanal biru juga. Terus histogram. Nah, di sini juga pentingnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak pakai N, hapus, berarti si ini harus berstatus sebagai else if. Nah, jadi itu adalah salah satu alasan kenapa si N itu harus ada di sini, supaya membedakan antara if ini sama if ini. Oke. Kayaknya cukup. Slider threshold sudah. Oh, slider threshold. Oke, kan mengikut ke hitam putih. Nah, oke, yang terakhir sekali coba preset. Nah, ambil gambar dulu. Oke, ini kok cek pixel masih. Coba. Cek pixel belum, teman-teman. Cek pixel itu harus, itu kan access 10. Cek pixel. Oke, reset. Oke, akromatik. Siap. Kita disuruh ambil gambar dulu. Hitam putih. Oke, kanal merah, kanal hijau, kanal biru. Oke. Nah, sekarang terakhir ya, sangat-sangat terakhir sebelum kita pindah ke tombol selanjutnya, slider selanjutnya, kita ingin pada saat kita sudah ambil gambar, terus kita tekan hitam putih, si ininya, ya teman-teman, si ininya, si nilainya ini itu langsung secara otomatis default. Oke, siap-siap. Secara default itu langsung menuju ke tengah. Kan hitam putih ini defaultnya 128. Nah, nanti si threshold ini akan mengikut ke sini, ke tengah langsung. Nah, dan terdisplay dia punya hasil di sini 128. Nah, teman-teman bisa masuk ke hitam putih. Nah, di sini coba teman-teman bisa set. Nah, pada saat kita tekan hitam putih, kita juga melempar data di slider 1. Oke, value. Jadi tak masalah ya, variable huruf besar atau huruf kecil. Kita langsung masukkan dia punya numerik itu 128. Nah, kita juga lempar ke mana? Kita juga lempar ke si edit text-nya slider 1. Ini harus ada 1. Berarti dia string ya, teman-teman. Dia string. Kita juga 128. Nah, ini saya run. Nah, kalau ini kan saya tekan. Oke, siap. Hitam putih. Oke, ambil gambar dulu. Nah, saya ambil gambar. Saya coba all files. Saya tekan strawberry, open. Nah, saat saya tekan hitam putih, nah, sininya terdefault secara otomatis ke agak ketengahan ya, baru terdisplay dia punya hasil. Oke, saya tekan histogram. Nah, tampil histogram yang 128. Tapi di sini pada saat saya tekan ini, si histogramnya berubah. Oke, siap. Tapi pada saat saya tekan histogram kembali, nah, ininya tuh berubah. Kenapa dia berubah? Karena dia merujuk ke hitam putih yang normal tadi 128. Nah, ini kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi mohon maaf sekali lagi ya. Jadi sangat-sangat terakhir sebelum kita pindah ke tombol selanjutnya. Jadi caranya gampang ya. Kita tinggal tambahkan deteksi boolean ya, kayak perilakunya fungsi histogram. Nah, ini kan ada handless.ball. Nah, berarti yang ini kan handless.1. Oke. Maaf, ini 1 berarti RGB, berarti yang untuk cetakan si dua dimensinya itu kan handless.ball sama dengan 0. Nah, berarti saya ingin masukkan di slider threshold itu semacam deteksi boolean juga, handless.ball juga sama dengan 1. Maaf, 0. Kan dua dimensi dianya. Terus saya update di GUI data.
saya jadikan variabel global juga. Nah, handles kayaknya objek ya ini, objek. Oke, handles. Oke, terus di sini juga kita ingin bukan hanya handles.ball ya teman-teman, melainkan imhis, bukan imhis ya, apa ya, handles.his. Oke, sama dengan bukan, oke, handles.his sama dengan buffer. Oke, buffer. Nah, ini buffernya kan im to bb. Nah, ini saya copy paste langsung ke IO nya, input outputnya paling bawah. Nah, oke, sekarang aman. Hitam putih, terus saya geser ke kanan kayak ini, terus saya histogramkan. Nah, ininya tidak berubah. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita pindah ke slider selanjutnya.